Selamat malam pemirsa. Radar Polkesta hadir menjumpai Anda di edisi Selasa 16 Maret 2021. Bersama saya Kholifa Septi dengan sejumlah informasi terkini seputar kesehatan di dunia. Akan kami sajikan untuk Anda. Kita simak, inilah Radar Polkesta selengkapnya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini kemudian menyebar luas ke banyak negara dan pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. COVID-19 telah menginfeksi kurang lebih 219 negara di dunia. Tiap negara yang terjangkit COVID-19 sudah mengusahakan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Tetapi, terhitung Maret 2021, 1 tahun pasca COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi, masih terus terjadi peningkatan angka kasus positif. Melansir World to Matter, per 13 Maret 2021 pukul 8:24 waktu Indonesia Barat, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 secara global sebanyak 119.728.651 kasus dan 2.653.822 orang meninggal dunia dan 96.352.969 dalam perawatan. Kemudian sebanyak 20.721.860 pasien yang saat ini terinfeksi. Sedangkan peningkatan jumlah angka kasus di Indonesia terus bertambah. Hingga 13 Maret 2021, tercatat 1.414.741 positif, 1.237.470 sembuh, dan 38.329 meninggal dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia lebih parah dibandingkan 1 tahun yang lalu. Tanggal 19 Maret 2020, hampir 1 tahun yang lalu, kasus COVID-19 di Indonesia sejumlah 309 kasus dan 25 orang meninggal dunia. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Peningkatan angka kasus yang cukup melambung, padahal sudah 1 tahun berlalu. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia akibat ketidaktegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Ekonom senior Faisal Basri juga menilai bahwa fokus pemerintah di tengah pandemi justru menyampingkan bidang kesehatan dan hanya mengedepankan pemulihan ekonomi semata. Selain kebijakan pemerintah yang kurang efektif, kebiasaan masyarakat yang belum bisa mematuhi protokol kesehatan dengan maksimal juga menjadi penyebab meningkatnya angka kasus COVID-19 di Indonesia, seperti tidak memakai masker dengan benar saat keluar rumah, tidak menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, kurangnya kesadaran pribadi betapa pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan yang paling sering dijumpai di kalangan remaja adalah sering nongkrong kopi tanpa mengindahkan jarak satu sama lain. COVID-19 menimbulkan dampak negatif di segala sektor. Tetapi saya di sini mengambil contoh dampak negatif di sektor kesehatan dan ekonomi. Melansir suara.com, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga secara mental. Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi. Gangguan kesehatan mental yang terjadi disebabkan karena masyarakat dikelilingi oleh kematian, kemiskinan, kecemasan, isolasi, dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19. Bersumber dari ugm.ac.id, pakar kesehatan jiwa UGM Roni Triwirasto menyebutkan ada 3 persoalan besar kesehatan mental yang banyak muncul di tengah wabah virus corona. Di antaranya pembatasan sosial dan kecenderungan mental yang rentan, hingga rentan terjadi kekerasan dalam keluarga. Yang kedua, ada pandemi COVID-19 menjadikan penggunaan internet meningkat. Kebijakan pembatasan sosial membuat internet sebagai bagian penting dalam aktivitas masyarakat, sehingga menimbulkan adiksi atau kecanduan.
Dan yang terakhir adalah kecanduan game online. Selain ketiga masalah tersebut, kerentanan mental pada pasien yang telah sembuh dari COVID-19 juga menjadi persoalan besar dalam kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut terjadi karena masih adanya stigma pada pasien di masyarakat. Stigma masyarakat ini menjadikan pasien sembuh dari COVID-19 memiliki kekhawatiran yang lebih tinggi dibanding sebelum terpapar COVID-19. Dilansir dari BBC News Indonesia, PBB perkirakan COVID-19 memicu ancaman stunting terhadap hampir 7 juta anak dan 180.000 terancam meninggal. PBB mengatakan bahwa krisis sosial dan ekonomi disebabkan oleh pandemi virus corona yang berpotensi menyebabkan hampir 7 juta anak mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Bahkan sebelum COVID-19, diperkirakan telah ada 47 juta balita yang mengalami penurunan berat badan dengan cepat atau wasting. Kini, akibat lockdown dan terganggunya rute bantuan vital dalam perdagangan internasional, PBB memperingatkan bahwa pandemi virus corona akan menciptakan efek antar generasi pada kesehatan jutaan manusia. Berdasarkan data-data tersebut, COVID-19 bisa dimaknai sebagai bencana non-alamiah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan berdampak buruk di segala sektor. Maka dari itu, tiap lapisan masyarakat harus bekerja sama menurunkan ego untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tutup dengan bau ketika batuk, menggunakan masker ketika keluar rumah, gunakan hand sanitizer di tempat umum. Kesehatanku itu mempengaruhi kesehatanmu. Kesehatan personal mempengaruhi kesehatan komunal. Karena itu, kita harus peduli dengan diri kita sendiri dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu, secara langsung kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Baik pemirsa, tak terasa telah 8 menit saya menemani Anda dalam Radar Polkesta. Saya Kholifa Septi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.